Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang baik, yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hidup kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya mari Tuhan pilih keberadaan kami, layakan kami, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Sehingga firman yang kami dengar nanti Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang kami dengar benar-benar membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Tapi saya akan membaca satu ayat sebagai ayat pokok pada pagi hari ini, yaitu Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan seperti ini: kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tangan Tuhan sanggup melepaskan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini tak seorang manusia pun kebal dari masalah, termasuk orang percaya. Namun perlu selalu diingat bahwa ketika orang mengalami masalah dan pergumulan hidup yang berat, kebanyakan cenderung menghakimi bahwa itu adalah akibat kesalahan yang diperbuatnya. Tapi tidaklah selalu demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Raja Daud, ya, kehidupan Raja Daud pun tidak lepas dari permasalahan, meskipun ia sendiri adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena itu Daud berkata, ya, kemalangan orang banyak, ya. Saya ulang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah pernyataan Daud ini membuktikan bahwa kemalangan yang ia alami adalah karena ia berbuat dosa? Memang ada kemungkinan kemalangan atau persoalan terjadi karena kesalahan kita, tetapi juga faktor serangan si jahat yang berusaha menyerang manusia melalui masalah atau kemalangan atau persoalan yang, ya, membuat manusia semakin jatuh dan menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang Kristen ketika mengalami masalah berat kecewa kepada Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana respon hati kita saat menghadapi masalah, kemalangan atau pergumulan hidup. Kalau kita lihat di dalam, ya, atau kita baca di dalam
pasal yang ke-16 dari Mazmur 34 ini dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Berarti tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apabila kita berseru memohon pertolongannya daripadanya, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya, melepaskan kita dari persoalan, melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud begitu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar sekalipun harus menghadapi masalah atau pergumulan berat. Tangan Tuhan siap menolong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan orang fasik. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 22 dan 23 dikatakan seperti ini. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu lagi memandang masalah atau kemalangan sebagai hal yang menakutkan, atau kita merasa seperti kuburan yang menakutkan, yang akan membuat kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Sebaliknya, kita harus memandang masalah atau pergumulan yang kita alami sebagai batu loncatan kepada kemenangan yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi di dalam pasal 34 ayat 18 dikatakan seperti ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, asalkan kita mau berseru memohon pertolongan Tuhan. Bukan kita diam diri, tidak bereaksi untuk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tetap mendengar. Tuhan tetap mendengar seruan kita memohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan turun tangan untuk melepaskan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya jangan lagi menyalahkan diri sendiri, atau kalah sebelum berperang. Hadapi semua masalah dengan penuh iman, karena ada Tuhan di pihak kita. Bukankah yang berjanji untuk melepaskan kita dari masalah dan kemalangan adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat segala perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Firman sudah ditaburkan Tuhan, biarlah kami semua yang mendengar diberkati lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, pegang tangan kami, agar kami tidak salah melangkah, tapi kami melangkah seturut dengan tuntunan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.